Halo, kita ketemu lagi di materi kuliah terakhir untuk kuliah perancangan interaksi. Bahan yang kita akan bahas hari ini adalah metaverse ya. Jadi mungkin sebetulnya ini adalah pengenalan dan pengantar mengenai sebuah konsep yang sekarang sedang menjadi ya dalam tanda kutip hits ya, banyak dibahas khususnya di bidang teknologi informasi dan komputer, yaitu metaverse. Baik, kita mulai. Secara awam mungkin tidak ada, belum ada ya maksudnya deskripsi apa ya, eh, deskripsi khusus atau arti yang disepakati mengenai metaverse. Ini kalau dalam beberapa tulisan itu seperti halnya orang-orang mendeskripsikan internet di awal tahun 90-an ya. Jadi pada saat mereka menyebutkan internet saat itu adalah jaringan antar komputer yang mendunia ya, international networking, tetapi juga belum meramalkan bagaimana ternyata kondisi internet saat ini, apalagi masa pandemik, yang telah menyelusup ke semua bidang ya. Bagaimana masyarakat dengan mudahnya menggunakan misalkan media sosial bisa berkomunikasi dengan intens. Itu sebelumnya di awal perkembangan internet belum sampai ke sana. Sepertinya hal ini juga terjadi dengan apa yang kita kenal sebagai metaverse. Jadi kalau dari deskripsi sederhana, metaverse atau dari kata meta dan universe ya, saya mengingatkan Anda analoginya mungkin seperti metadata ya di kuliah basis data ya. Metadata itu adalah data mengenai data. Metaverse dari meta dan universe, dunia mungkin ya, di dalam dunia ini adalah ruang bersama virtual kolektif. Jadi pengembangan dari realitas fisik, augmented reality, dan virtual reality. Ya, kita sudah umum memanfaatkan apa itu augmented reality, pernah dibahas juga untuk konsep interaksinya, termasuk juga untuk virtual reality. Nah, metaverse adalah dunia virtual publik yang dapat diakses melalui internet. Jadi bukan hanya aspek masuk ke dalam apa itu ruang buatannya saja, ya, ruang mayanya saja, tetapi juga akan mensimulasikan emosi, akan mensimulasikan gerak tubuh manusia. Bagaimana orang akan terlibat, akan masuk ke dalam uh, dunia buatan tersebut. Kalau dari perkembangannya, jadi ini ada dua buah. Sebetulnya ini dari novel ya. Yang pertama menggunakan istilah metaverse. Yang pertama adalah novel dari Neil Stephenson ya, Snow Crash. Ini menceritakan thriller mengenai seorang hacker yang masuk ke dunia virtual reality di mana mulai digunakan istilah metaverse. Lalu mungkin juga Anda sudah menonton filmnya ya, Ready Player One. Ini juga diangkat dari novel, di mana dalam film ini orang sudah biasa memanfaatkan virtual reality dengan menggunakan apa baju khusus yang akan simulasikan kondisi di dunia virtual ya. Dalam hal ini dunia virtualnya itu adalah eh, apa ya, petualangan untuk dalam sebuah game. Mereka masuk ke dalam game diwakili oleh avatar
bagaimana mereka bisa mengubah tampilan fisik, bisa mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki di dunia nyata untuk memperebutkan sesuatu, dan apa yang mereka rasakan di dunia virtual itu bisa dirasakan di dunia nyata dengan alat atau teknologi tertentu, ya. Jadi ini apa yang kita mulai dari dunia science fiction, ya, diterjemahkan menjadi ide di dunia nyata. Salah satu topik yang akhir tahun kemarin juga cukup banyak dibahas ini adalah pernyataan dari pemilik Facebook, ya, CEO Facebook Mark Zuckerberg, yang mengubah nama parent company-nya dari Facebook menjadi Meta, di mana dia akan bisnisnya itu fokus ke metaverse katanya. Dia menyatakan bahwa metaverse akan menjadi penerus dari mobile internet, bagaimana mereka akan menghubungkan orang seakan-akan bertemu langsung ya tentu saja di dunia virtual, meskipun mereka itu tempatnya berjauhan. Ini akhir tahun kemarin, ya, Oktober 2021. Jadi beberapa penulis menyebutkan bahwa metaverse terkait dengan dunia virtual kolaboratif, ya, di mana mata uang, tentu saja mata uang digital, dapat digunakan untuk membeli dan menjual tanah, bangunan, avatar, bahkan identitas. Jadi apa yang dilaksanakan di dunia nyata itu bisa dilaksanakan di dunia virtual, di mana individu dapat berjalan-jalan, dapat rapat, ya, ngobrol dengan teman atau teman pribadi atau teman kerja, mengunjungi tempat, membeli barang, menghadiri acara-acara di lingkungan tersebut. Nah, ada beberapa contoh yang khususnya di bidang permainan atau game yang mengklaim bahwa mereka sudah menjadi bagian dari metaverse. Salah satunya adalah Roblox. Roblox adalah platform game online dan sistem pembuatan game yang dikembangkan oleh Roblox Corporation. Jadi di mana game ini memungkinkan pengguna untuk memprogram game dan memainkan game yang dibuat oleh pengguna lain. Hal yang belum sebetulnya disediakan oleh platform game lain. Ya, jadi dari sejarahnya Roblox ini dibuat oleh David Baszucki dan Eric Hessel tahun 2004, dirilis tahun 2006. Jadi platform ini menjadi tuan rumah game buatan pengguna dari berbagai genre yang dikondekan dalam bahasa pemrograman Lua. Kurang lebih di Amerika itu dimainkan oleh 164 juta pengguna aktif, ya. 50% dari anak di bawah 16 tahun memainkan Roblox. Jadi kalau Anda mau masuk ke websitenya, ini banyak sekali game, ya, yang melibatkan banyak pengguna. Bagaimana pengguna juga bisa terlibat di sana, mewakili dirinya dalam bentuk pemain, user, avatar, termasuk juga terlibat dalam membangun si dunia Roblox tersebut. Jadi beda di sini dengan game online yang lain yang bersifat pasif, mengikuti aturan permainan yang memang dibuat oleh provider atau developer. Di sini pengguna bisa aktif, bukan hanya membangun game, tapi juga berinteraksi dengan sesama pengguna. Game lain yang cukup populer, ini salah satu tampilan juga dari Roblox, adalah Fortnite. Ya, Fortnite adalah game video online yang dikembangkan oleh Epic Games.
jadi masih cukup baru ya, tahun 2017. Fortnite tersedia dalam 3 versi yang berbeda. Ada Fortnite Save the World, ada kooperatif ya, hybrid tower defense shooter, permainan bertahan hidup ya, perang, first person shooter mungkin kalau dalam istilah main gamenya, dan juga ada Fortnite Battle Royale ya. Jadi ada game gratis, bisa dimainkan hingga 100 pemain bertarung untuk menjadi orang yang terakhir bertahan, dan Fortnite kreatif di mana pemain diberikan kebebasan penuh untuk menciptakan dunia dan arena pertempuran. Eh, Fortnite Battle Royale ini mengingatkan saya ke film atau novel Ready Player One, karena itu yang menjadi konsep ya di film tersebut. Jadi orang bukan hanya ikut bermain ya, tetapi juga bisa bekerja sama, berinteraksi, diwakili dengan avatar virtualnya masing-masing, tetapi juga bisa merasakan apa yang avatar mereka rasakan di dunia virtual. Ini cukup populer di mana Fortnite sampai dengan tahun ini dimainkan oleh kurang lebih 125 juta pengguna di seluruh dunia. Ini tampilannya ya, dari grafiknya ini sudah cukup bagus. Bagaimana para pemain dari seluruh dunia bisa bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan dari game tersebut. Nah, di bidang profesional, mungkin saya akan menyampaikan 2 contoh ya dari pemanfaatan perusahaan yang mencoba melangkah lebih maju dalam menggunakan metaverse. Yang pertama adalah Facebook Horizon, tapi baru-baru ini Facebook Horizon sudah diganti nama menjadi Horizon World ya. Ini adalah realitas virtual, ada juga game online-nya dengan sistem pembuatan game terintegrasi yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Meta Platform untuk Microsoft Windows dan Oculus Quest. Ya, jadi Oculus Quest 2 gadget untuk memanfaatkan virtual reality. Jadi pada awalnya Facebook Horizon ini adalah untuk profesional bertemu secara virtual. Sekarang mengembangkan ke berbagai bidang termasuk juga game. Ini baru dirilis sebetulnya di Amerika Serikat dan Kanada ya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Horizon World ya, ini adalah tampilan awal dari Facebook Horizon, di mana orang itu diwakili oleh avatarnya, bisa misalkan dalam hal ini adalah menghadiri sebuah rapat atau pertemuan. Jadi seakan-akan mereka hadir dalam bentuk 3 dimensi, tidak seperti misalkan kita melihat kuliah e-learning via Facebook yang via Zoom meeting misalkan atau Google Meet yang hanya 2 dimensi. Untuk dapat mengikuti rapat virtual reality ini, tentu saja Anda harus punya gadget yang mendukung. Ya, seakan-akan Anda masuk, seakan-akan hadir, seakan-akan Anda berinteraksi langsung dengan teman-teman sekerja. Meskipun di dunia nyatanya itu berbeda tempat. Lalu ada Microsoft Mesh. Microsoft Mesh adalah platform kolaborasi ya, dan komunikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini ditujukan untuk para profesional. Digambarkan sebagai upaya baru perusahaan Microsoft yang ambisius untuk menyatukan kolaborasi virtual holografik. Ya, ada headset virtual reality, lalu juga ada HoloLens untuk mendukung augmented reality, termasuk juga memanfaatkan gadget yang sudah umum seperti smartphone dan laptop.
platform ini menggunakan elemen Altspace VR ya, virtual reality, diakuisisi Microsoft tahun 2017, masih cukup baru juga. Anda kalau masuk ke websitenya, Anda bisa belajar lebih banyak ya, bisa melihat video-videonya bagaimana Microsoft memanfaatkan Mesh for Microsoft Teams ini untuk membantu orang berinteraksi dalam dunia virtual di bidang profesional, bekerja, rapat, menyelesaikan sebuah proyek, dan lain-lain. Baik, nah kita sudah melihat kurang lebih apa yang kita bisa pahami mengenai metaverse sampai dengan saat ini. Fokus tentu saja dalam kuliah kita melihat interaksi. Ya, jadi ada dua hal yang menjadi sorotan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah interaksi sosial ya, di metaverse. Contoh yang paling sederhana interaksi sosial adalah bagaimana kita di dunia nyata itu menonton sebuah konser dari pemusik atau penyanyi ya tertentu. Nah, mungkin dalam kondisi pandemik hal ini sulit dilaksanakan. Ya, salah satunya adalah karena melanggar protokol kesehatan. Nah, di metaverse ini bisa dilaksanakan tanpa harus menanggung resiko tersebut. Misalnya, puluhan juta penggemar memiliki kesempatan untuk melihat banyak konser langsung di Fortnite. Sudah beberapa kali dilaksanakan. Ini adalah permainan kompetitif gratis, tadi kita sudah bahas. Jadi memutuskan untuk meninggalkan genre dan batasannya untuk menjadi platform sosial. Bukan hanya main game, sama mungkin ya seperti tadi, bahwa metaverse itu akan masuk ke semua aspek kehidupan, memanfaatkan augmented reality dan virtual reality. Misalkan kita mulai dari interaksi sosial, Fortnite sudah selangkah lebih maju. Ini contoh ya bagaimana Anda bisa melihat bisa mengikuti nonton konser dari penyanyi atau mungkin pemusik atau band favorit ya, yang secara berkala memang sudah di dirancang ya, khususnya ini saya ambil dari websitenya Live Concert untuk Fortnite ya. Sudah ada beberapa penyanyi kelas dunia yang melakukan konser dan ternyata penontonnya sangat banyak, tidak terbatas pada satu tempat tertentu dan sangat dipermudah. Orang akan merasa terlibat, orang akan merasa hadir menyaksikan artis favoritnya misalkan. Itu contoh dari interaksi sosial. Nah, yang lebih kompleks di sini adalah interaksi digital metaverse. Ya. Yang pertama adalah social video games. Ya. Ya, kita tadi sudah memberi contoh, misalkan Fortnite Battle Royale ya, salah satu game paling populer, di mana aspek sosialnya di sini adalah pemain berkumpul, pemain berkolaborasi, atau mungkin bertarung sama dengan satu dengan yang lainnya. Selain itu mereka juga bisa bersenang-senang atau bahkan bisa memperluas jaringan sosial mereka ya, termasuk berinteraksi di dunia maya. Bukan hanya game saja, bukan hanya interaksi sosial, tapi di sini sudah masuk ke interaksi digital. Yang kedua adalah digital advertising, iklan digital. Jadi dengan adanya metaverse, bidang advertising atau iklan ini akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terfikirkan.
bagaimana orang sekarang bisa mengembangkan kreativitas digital, bagaimana sekarang orang bisa mengiklankan sebuah produk kepada orang, bukan kepada umum, tapi kepada orang, kepada pribadi, dan menjangkau pelanggan yang potensial. Dan selama ini kita melihat bahwa iklan itu diberikan kepada umum, tidak kepada perseorangan. Betul kepada perseorangan, misalkan menggunakan WhatsApp, ya, menggunakan media sosial, tapi itu dianggap tidak kurang efektif. Nah, di sini katanya calon pelanggan harus berinteraksi dengan iklan dalam augmented reality, kenyataannya lebih meyakinkan sehingga nanti diharapkan iklan dalam penjualan produk akan semakin mendukung, ya, bagian marketing meningkatkan penjualan produk tersebut. Ini akan mengubah cara orang, ya, cara customer, pelanggan dalam merespon iklan. Yang ketiga, tentu saja di media sosial atau sosial media. Misalkan di sini disebutkan bahwa mayoritas media sosial melalui ponsel dengan halaman profil dan foto statis, ya, dua dimensi. Nah, Metaverse akan memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal di dunia yang sepenuhnya digital, membuat avatar 3 dimensi, Anda menjelajahi jaringan bersama-sama atau bertemu dengan orang lain, fitur augmented reality ditambahkan ke jaringan media sosial. Bagaimana orang akan merasa lebih akrab, lebih nyata interaksinya dengan memanfaatkan teknologi yang mendukung metaverse, khususnya di media sosial. Selanjutnya adalah pemanfaatan augmented reality yang lebih baik, di mana ini akan kembali diharapkan jadi tren untuk pendukung metaverse. Mungkin masih ingat, ya, pada saat Pokemon Go populer, seakan-akan kita memburu monster-monster di dunia nyata dengan memanfaatkan smartphone. Nah, hal tersebut juga akan kembali ditingkatkan bukan hanya untuk game, tetapi juga di setiap bidang kehidupan, ya, untuk senang-senang, untuk mendukung pekerjaan, untuk mendukung komunikasi, ya, dan bidang-bidang lainnya. Nah, ada dua hal yang mungkin menguntungkan untuk bidang informatika, ya, yang khusus ke mendukung teknologi informasi dan komputer, yaitu desainer aplikasi, ya, desainer UI, UX akan semakin tinggi permintaannya. Kebutuhan akan desainer hanya akan meningkat di masa depan. Semua konten digital akan membutuhkan orang untuk merancang dan membuat untuk pelanggan. Ini akan memastikan bahwa orang-orang dalam desain dapat memiliki sebanyak mungkin peluang yang mereka inginkan. Ini akan mengubah cara kita misalkan membuat situs web. Anda bisa bayangkan bahwa dalam dunia metaverse itu setiap person, setiap orang akan diwakili oleh avatar yang mungkin sangat berbeda dengan tampilan mereka di dunia nyata. Siapa yang menyediakan desain tersebut? Banyak yang terlibat, ya, termasuk juga desain yang mungkin bukan berlatar belakang informatika. Yang keenam adalah programmer, ya, ini tidak perlu diragukan lagi, ya, dengan semakin banyaknya aplikasi yang mungkin akan juga dimanfaatkan di metaverse, akan semakin tinggi permintaan. Banyak orang akan melihat betapa pentingnya programmer dan profesi ini akan menjadi lebih umum. Metaverse mendorong bagaimana orang melihat desain web yang akan tumbuh lebih jauh. Interaksi dunia digital ini sangat tergantung kepada dua bidang pekerjaan ini. Satu, desainer; dua,
programmer. Nah, di akhir materi ya, pengenalan interaksi di metaverse ini kita akan membahas keuntungan dan tentu saja juga kerugian dari kita memanfaatkan metaverse. Yang pertama adalah keuntungannya, tentu saja kita lihat bahwa belajar, bekerja, berinteraksi, termasuk tadi ya menghadiri konser, menghasilkan uang, tentu saja uang digital, dan bermain game di dunia online yang merupakan perpanjangan dan perpaduan dari dunia nyata. Bagaimana para profesional bertemu dengan klien, bagaimana kita memanfaatkan hiburan digital, ya, melakukan pelatihan kerja, bahkan juga studi online, e-learning menjadi lebih hidup, menjadi lebih interaksinya menjadi lebih baik, dan tentu saja diharapkan hasilnya juga bisa jauh lebih baik, setara mungkin dengan tatap muka ya di kelas. Ini diharapkan menjadi keuntungan dari metaverse. Karena banyak keuntungannya, maka bisa dipastikan bahwa banyak sekali ya, contoh saja tadi ya, perusahaan-perusahaan besar, Facebook ya, Meta atau sekarang namanya Microsoft, dan banyak perusahaan lain tertarik untuk berinvestasi di metaverse ya, jaringannya untuk mengubah dunia. Tetapi juga beberapa pihak ini melihat bahwa ada kerugian dari pemanfaatan metaverse ya. Misalkan di sini saya kopas dari detik.com, Dr. David Reed, Profesor Artificial Intelligence dan Spatial Computing dari Liverpool Hope University, katanya beliau menyatakan khawatir dengan ide metaverse. Yang pertama adalah privasi data, di mana orang dengan mudah dibobolkan, dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, data pribadinya. Ya, kenapa misalkan banyak orang yang skeptis terhadap pernyataan CEO dari Facebook, ya, Mark Zuckerberg, karena ternyata juga salah satu problem yang sekarang dihadapi oleh Facebook adalah kebocoran data pribadi. Ya, bagaimana dengan metaverse? Ada kemungkinan kebocoran data pribadi itu semakin parah dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab ya memanfaatkan semua itu. Dan yang selanjutnya adalah seperti halnya di dunia nyata, jangan-jangan metaverse ini akan memberikan kemudahan untuk perundungan, bullying ya. Bagaimana satu pihak, satu orang melecehkan orang lain ya, berkaitan dengan misalkan suku, antar golongan, ras dan agama ya, kalau di negara kita di istilahnya SARA ya, cyberbullying ya, perundungan cyber ini akan meningkat secara drastis. Dari sisi psikologi juga beliau khawatir bahwa pada saat orang masuk ke dunia virtual terlalu lama, terlalu terlibat, terlalu attach mungkin ya kalau dalam istilahnya itu, sehingga orang akan kesulitan membedakan antara mana dunia nyata dan mana dunia virtual. Di dunia virtual dia punya kekuatan seperti ini, lah dia mau mempraktekannya di dunia nyata. Itu mungkin bisa berakibat ya hal-hal yang tidak baik dan negatif. Ini adalah pasar yang sangat besar, beliau menyatakan ya, multiverse, bisnis yang sangat besar, investasi sangat besar. Siapa yang bisa mengendalikannya? Apakah nanti perusahaan-perusahaan besar itu akan mengendalikan kehidupan orang lintas negara, lintas benua ya, sehingga nanti mungkin realita
identitas dari orang yang memanfaatkan produk dari perusahaan-perusahaan besar tersebut bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Oke, jadi ya sebetulnya seperti halnya pemanfaatan internet juga saat ini ada aspek negatif, ada aspek positif. Kita akan melihat bagaimana kemajuan metaverse di tahun-tahun yang akan datang. Oke, saya harap dengan materi ini Anda punya wawasan yang lebih baik mengenai tantangan perkembangan teknologi khususnya di bidang informatika ke depannya. Oke, seperti biasa bahan kuliah ini bisa Anda baca di blog saya. Cukup untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.